Jangan begitu. Kalau cuma begitu nggak ada gunanya kita belajar tauhid, nggak ada gunanya kita belajar sifat 20, namanya iman ikut-ikutan. Maka jadi sholatnya pun sholat-sholatan. Ada daripada apa kita berasal, apalagi gunung yang besar, apalagi langit dan lain sebagainya. Ini kan akal, setuju apa tidak nih? Setuju nggak? Jangan-jangan itu kan berasal dari apa? Kita. Nah, nggak setuju. Kalau nggak setuju, maka saya ingin mengajak kita berpikir dengan sadar. Jangan saya mau mengenal Allah, saya selagi nggak sadar, sedang dinikmati seluruh akal. Nah, sekarang kita mempelajari sifat wujud ini gunanya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ. Sadaqallahul Azim. Pertama-tama marilah selalu seperti biasa kita memanjatkan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan sekarang ini kita telah dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam sebuah suasana yang sangat dimuliakan Allah, yaitu suasana majelis ilmu, yaitu kita di mana hendak menuntut ilmu, di mana ilmu yang kita tuntut ini nanti digunakan oleh kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang merupakan tujuan mulia yang paling yang sangat kita syukuri kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah akan memberikan dan menambah kepada kita dengan nikmat-nikmat yang lebih, dan semoga kita bisa menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah selalu kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kita terus-menerus dan mencintai kita bagaimana caranya untuk menjadi orang yang beriman dan menjadi orang Islam yang sebenar-benar Islam. Mudah-mudahan salawat yang kita baca ini akan menuntun kita juga menjadi orang-orang yang bertakwa dan dipayungi oleh Allah dengan payungan rahmatnya, dan mudah-mudahan kita akan diakui oleh Rasul menjadi umatnya di akhir zaman sampai hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita kemarin sampai di perkara tentang apa? Ada yang masih ingat? Tentang hukum akal. Hukum akal. Jadi sebelum kita masuk kepada bab mengenal Allah sifat 20, kita kemarin membahas tentang hukum akal. Jadi hukum akal itu adalah dipelajari untuk sebagai bahan, masuk kepada sifat 20 atau mengenal Allah. Karena mengenal Allah yang kita lakukan sekarang ini adalah mengenal Allah di dalam tatanan mujahadah ataupun orang awam seperti kita ini, yaitu dengan belajar menuntut ilmu. Karena apabila kita tidak dengan hukum akal ataupun dengan akli, maka kita akan nggak akan bisa mengenal Allah. Itu yang dilaksanakan oleh orang-orang awam seperti kita ya. Baik, selanjutnya setelah kita mengetahui 20 wajib, 20 mustahil dan 1 halus, setelah kita mengenal hukum akal, maka kita mengetahui 20 wajib, 20 mustahil dan 1 halus. Nah itu. Jadi setelah masuk hukum akal selesai, mudah-mudahan bisa dipahami. Nah sekarang kita layak masuk kepada mengetahui 20 wajib, 20 mustahil dan 1 halus.
Yang pertama-tama yaitu adalah yang pertama sifat nafsiyah, yaitu wujud. Yang pertama-tama di dalam sifat 20, sifat nafsiyah itu adalah sifat yang berdiri dengan sendirinya, yang tidak dikarenakan oleh suatu karena. Itulah sifat nafsiyah namanya. Dan sifat nafsiyah ini hanya ada satu di dalam sifat 20, tidak banyak, hanya ada satu, karena dia adalah sifat induk untuk mengenal Allah. Martabat sifat nafsiyah ini adalah tiada mewujud pada zihir dan tiada mewujud pada kharij. Artinya ada pada hati dan tiada ada pada pandangan. Itu martabatnya. Maksudnya martabat adalah kedudukan sifat nafsiyah ini didudukkan kepada suatu martabat, maksudnya kedudukan. Jadi dia tidak ada pada pandangan tapi ada pada hati. Kalau dibalik, ada pada hati dan tidak ada pada pandangan. Maksudnya adalah wujud ada diri zat itu bukan diri zat itu bertempat di dalam hati, maksud martabat ini, karena wujud diri zat itu tidak bertempat. Maksudnya ada pada hati itu adalah kita meyakini ada diri zat. Cuma begitu saja ya. Maksudnya ada pada hati itu kita meyakini ada diri zat yang tiada dikarenakan oleh suatu karena tadi ya. Tapi tiada ada pada pandangan, wujudnya itu tidak ada pada pandangan. Nah, itu maksud martabat ya. Jadi wujud artinya ada ya. Satu kan wujud artinya ada, mustahil tiada. Wajib zat Allah Ta'ala ada. Tanda zat Allah Ta'ala ada dalil akli dan dalil naklinya. Dalil akli, kenapa di sini ada dalil akli? Karena di awal tadi kita sudah belajar hukum akal. Maka dalil akli ini sangat penting sekali supaya kita belajar mengetahui dan mengenal Allah itu tidak ikut-ikutan kata orang, tapi kita meyakininya dengan seyakin-yakinnya dengan akal dan pikiran serta keyakinan yang putus. Maksudnya seperti itu. Jadi dalil akli dan nakli. Nah, dalil akli apa? Yaitu alam. Tiap-tiap ada alam tentu ada yang menjadikan. Mustahil tiada yang menjadikannya. Tentu ada yang menjadikannya. Ini kata akal. Jadi akal kita bermain sekarang di sini, ya. 1 tambah 1, 2. Itu maksudnya. 2 tambah 2, 4 dan seterusnya. Jadi kalau akal ya, air mineral yang ada di dalam gelas plastik ini, ada nggak yang menaruh di dalam sini air? Apa air ini tiba-tiba dari dalam tanah disaring suling-suling tiba-tiba berada di dalam gelas ini? Tidak mungkin. Nah, ini hukum akal. Jadi alam semesta ini kan dalil akli dari apa? Alam. Tiap-tiap ada alam tentu ada yang menjadikannya. Itu hukum akal. Air ini saja yang ada di gelas ini ada yang menaruhnya ke dalam ini. Gak mungkin tiba-tiba ada. Jadi tiap-tiap alam, yaitu mau alam manapun, alam insan, alam kubri, alam dunia warna ini, terus alam malakut, alam jabal, alam surga dan neraka dan lain sebagainya, semua alam-alam itu ada yang menjadikannya. Cuman kan kita susah kalau mau
menelusuri ke alam-alam gaib itu susah. Kita sekarang ngomong alam nyata saja yang sekarang ada, ya. Nah, jadi adanya alam yang sekarang kita lihat sekarang ini, batu, gunung, laut dan lain sebagainya, itu tidak mungkin mereka itu bisa ada dengan sendirinya kalau tidak ada yang menjadikannya. Itu kata akal, ya. Sekecil-kecilnya kita, dalilnya kita sendiri sekecil-kecilnya. Nah, kita ada sekarang ini kan berasal dari sesuatu yang tidak ada, ya enggak, betul lah. Oh enggak, saya berasal dari setetes air, kemarin kita belajar kan? Bukan begitu, betul? Masih enggak? Masih. Nah, pertanyaannya, setetes air itu tadinya ada apa tidak? Itu jadi masalah. Ada? Tadinya tidak ada. Jadi jangan sombong, wah saya mana wujud diri zat menjadikan alam semesta ini. Saya buktinya dari setetes air. Setetes air itu, pertanyaan saya, tadinya ada apa tidak? Tidak ada juga. Cuman Allah Ta'ala jadikan sebab musabab. Nah, sebab musabab bahwasannya sebab terjadi ada diri kita itu berasal dari setetes air tadi. Yang mamun itu tadinya juga tidak ada. Maka Allah Ta'ala itu menjadikan dan ada kepada tiada, dan mengadakan sesuatu dan meniadakan sesuatu. Ini maksudnya bukti daripada dalil akli. Jadi kita sendiri saja yang ada sekarang ini tidak mungkin ada dengan sendirinya, kan begitu? Ada sebab-sebab apa lagi yang lagi? Kita ini kan kecil nggak dibanding gunung, dibanding laut kita kecil mana? Kecil kita. Kita yang kecil ini saja ada sebab-sebabnya. Ada daripada apa kita berasal? Apalagi gunung yang besar, apalagi langit dan lain sebagainya. Ini kata akal, setuju apa tidak nih? Setuju nggak? Jangan-jangan itu kan berasal dari apa? Kita. Nah, nggak setuju. Kalau nggak setuju, maka saya ingin mengajak kita berpikir dengan sadar. Jangan saya mau mengenal Allah, saya selagi nggak sadar, sedang dihipnotis, nggak mau saya gitu. Kita mengenal Allah ikut daripada kakek bapak saya dulu, ustadz guru saya dulu, katanya ada sembahlah Allah. Nggak mau, jangan begitu. Kalau cuma begitu nggak ada gunanya kita belajar tauhid, nggak ada gunanya kita belajar sifat 20, namanya iman ikut-ikutan. Maka jadi sholatnya pun sholat-sholatan. Maka jangan heran di dalam sini rajin sholat, nanti di luar nggak sholat lagi. Jangan heran, karena imannya kenal kepada Allah tadi ikut-ikutan. Disebut juga iman yang tidak makrifat, iman yang tidak kenal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama-sama beriman namanya, sama-sama Islam namanya. Nah, dengan kesadaran akal, adinu akli, agama itu akal, maka sebab ada akal itulah agama itu diturunkan kepada kita. Maka kita pakai dalil akli, yaitu alam sebagai petunjuk bahwasannya diri kita itu ada, tentu ada yang menjadikannya. Sah berarti ya, nggak ada keraguan lagi. Itu yang pertama dulu. Hanya mau menunjukkan adanya saja nih, belum yang lain-lain. Ini masih awal sekali, masih induknya. Ya, itu pertama. Mustahil, jadi tidak mungkin. Kata-kata mustahil ini di hukum akal yang awal kita belajar, arti mustahil itu tidak mungkin. Jadi tidak mungkin tidak ada yang menjadikannya. Nah, itu kata akal. Tentu ada yang menjadikannya. Sebatas itu titik, akal sudah putus, tidak bisa lagi berpikir apa-apa. Hanya ada sebab ini, sebab itu, sebab ini, sebab itu, sudah titik. Jadi akal tidak tahu karena tidak ada yang menunjukkan dalil yang lebih afdal, yang lebih akurat, yang lebih baik. Maka akal putus sampai itu. Maka hukum akal yang pertama kemarin itu wajib. Barang yang tiada terupa pada akal tiadanya, putus sampai di situ. Kata akal tidak ada, ya sudah tidak ada. Kok tiba-tiba ada alam? Ah, itu dalil akli tadi, ya. Putus. Nah, baru setelah dalil aklinya kita pelajari, kita pahami, ya, sudah paham dalil akli tadi bahwa itu sebab-sebabnya, baru dalil akli berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Fa wa rabbis samai wal ard innahu lahaqqun mithla ma annakum tantiqun.
yang artinya maka demi Allah bersumpah, ya, bahwa Rabbis samai wal ard, demi Allah yang telah menciptakan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi, ya kan, bahwa Rabbis samai wal ard, bahwa Rabbis samai wal ard, innahu sesungguhnya lahakum dengan sebenar-benarnya, mislama annakum tantiqun, dengan sebenar-benarnya seperti kamu berkata-kata. Jadi mudahnya Allah Subhanahu wa taala ingin menjadikan, kan tadi bahasanya tentu ada yang menjadikan. Siapa yang menjadikannya? Diberi petunjuk khobar oleh dalil nakli bahwa mislama annakum tantiqun, seperti kamu berkata-kata, kata Allah. Oh ternyata baru kita tahu dalil nakli ini menunjukkan, oh ternyata ada wujud diri zat yang telah menciptakan itu. Belum tahu siapa namanya, belum tahu. Maka di situ bahwa Rabbi samai wal ard belum ada innallaha lahakum wa innallaha la khalaq, belum, tidak ada begitu. Bahwa Rabbi samai wal ard yang telah menjadikan 7 lapis dan langit dan 7 lapis bumi, yaitu itu bahasanya. Maka dari naklinya pun diambil tidak asal ngambil, ya. Nah jadi atas dalil nakli ini telah diberitahukan, telah dikhobarkan, karena Al-Quran itu adalah khobar, berita. Gak bisa kita pikir-pikir bagaimana terjadi itu dan ini segala macamnya. Yang boleh kita bicarakan tadi, boleh kita bincang-bincang, boleh kita bahas dalil akli. Nakli gak bisa. Itu hanya khobar untuk memberikan sebuah nur keyakinan kepada diri kita. Sesungguhnya yang menjadikan tadi adalah diri, wujud diri zat. Ada ternyata diri zat yang telah menjadikan alam semesta. Maka atas dasar dalil akli yang sudah kita pahami dan kita yakini secara akal tadi, dan dalil nakli yang sudah dibacakan tadi, bahwa sesungguhnya 7 lapis langit dan bumi ini tadi ada yang menjadikannya, sesuai kan? Tuh tiap-tiap ada alam. Nah, jadi semua yang ada di langit dan bumi ini semuanya itu ada alamnya, tiap-tiap ada alam. Maka atas dasar dalil akli dan nakli ini, maka aku mengatakan, itu hafalannya. Ya. Maka dengan hukum inilah, nah ini hafalannya dari kata-kata maka. Maka dengan hukum inilah aku mengatakan wajib zat Allah Ta'ala ada. Nah, itu. Dalil hukum inilah itu apa? Hukum akli dan nakli. Jadi 2 macam komponen ini, artinya daripada akal kita dan keyakinan kita menyatakan bahwa tidak bisa lagi diganggu gugat dengan keyakinan dengan dalil-dalil yang yakin. Nah, dalil yakin. Maka saya bilang berulang-ulang tadi, yakin nggak? Atau kita sekarang sedang tidak sehat? Kalau ada yang tidak sehat, mohon keluar. Karena tidak berhak yang tidak sehat akal masuk di sini. Percuma. Sehat semua akalnya, yakin berarti sudah menjadikan alam semesta ini, tidak mungkin tidak ada yang menjadikannya. Betul? Jadi jangan diputar lagi bahwa kita dituntun oleh akal kita untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, baru dalil nakli itu menyempurnakan akal kita tadi. Kalau tidak ada dalil nakli, akal kita gak sempurna. Tidak ada agama maksudnya. Nah, maka dari itu sekarang sudah masuk al-qaid. Nah, ini yang disebut di dalam kitab Aqaidul Iman itu, daripada 50 aqaid apabila kita mengetahuinya, maka memadailah keimanan kita menurut kitab, bukan kata saya. Saya tidak pernah tahu tentang bagaimana kok iman orang begini-gini, nggak tahu. Iman itu urusan Allah. Tapi para ulama mengajarkan kita apabila mengetahui 50 aqaid ini, maka memadailah kita untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang baru kita pelajari sekarang, wujud ini baru 2. Karena 1 itu ada wajib. Aku mengatakan ada, ya. Wajib aku mengatakan zat Allah Ta'ala ada, itu 1. Yang keduanya mustahil, karena wajib kita mengiktikotkan ada, dan wajib juga artinya maksudnya kita memustahilkan apabila tiada.
Itu mustahil. Jadi sudah dua nih masuk itikad, ya, satu wajib, satu mustahil. Mustahilnya apa? Mustahil tidak ada, maksudnya itu wajib juga kita itikadkan. Wajib ada juga wajib kita itikadkan, sebab dalil yang sudah kita pelajari, yang sudah kita bahas tadi sudah menuntun kita untuk tidak bisa main-main lagi terhadap keyakinan. Di mana keyakinan-keyakinan yang dipakai oleh orang-orang ateis, orang-orang yang tidak beragama, yang juga mereka pakai akal. Pakai akal. Kan mereka selalu pakai akal, ateis itu. Mana coba kalau kamu minta uang, minta cepat sama Allah. Ya Allah, aku minta uang. Mana coba kamu minta katanya? Berjuta-juta kali nggak ada uang di tangan kamu, kata orang ateis. Tapi kalau kamu minta sama saya, minta uang 1.000, saya kasih 1.000. Berarti menang mana saya sama apa yang kamu sembah? Tuh orang ateis, karena dia pakai akal. Tuh. Maka para ulama tauhid ini mereka nggak mau tinggal diam. Mereka tidak mau tinggal diam menyikapi orang-orang ateis itu. Kalau tidak kita bisa kacau nanti. Maka kita diajarkan ilmu tauhid ini dengan dalil akli dan nakli. Maka saya tanya berulang-ulang, sehatkah, masuk akalkah, bisa dimengerti nggak kalau seandainya air yang ada di gelas ini ada datang tiba-tiba berjalan sendiri masuk ke dalam gelas? Mungkin apa tidak? Tidak mungkin. Sah? Sah ya? Berarti ada yang naruh kan? Ada sebab-sebabnya. Kalau sah, saya minum dulu. Harus berjadi. Jadi maka dengan hukum inilah kedua macam tadi aku mengatakan wajib dan Allah Ta'ala ada. Jadilah dulu kita belajar tentang meyakini ada dulu. Kalau sudah kita meyakini ada, itu sudah rahmat dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau sudah tidak meyakini ada, ini yang bahaya. Ya. Nah itu dari sisi hafalannya, dari sisi penjelasannya seperti itulah adanya, kita dituntut untuk mengenal Allah. Yang jadi masalah sekarang adalah masing-masing sifat ini adalah ilmu. Wujud, tidak, bako, itu semuanya adalah bab ilmu. Tauhid itu secara umumnya keseluruhannya. Tapi kita perincikan lagi wujud, tidak, bako, dan sebagainya. Artinya masing-masing bab, masing-masing bab yang kita pelajari sekarang ini ada maksud. Seperti hukum akal kemarin. Apa hukum akal? Wajib, mustahil, harus. Apa sih gunanya kita mempelajari hukum akal? Nah sekarang kita mempelajari sifat wujud ini gunanya apa? Gunanya itu yang dipertanyakan. Sekarang kita tahu ada umpamanya pisau. Gunanya pisau ini apa? Gitu. Apa buat motong sayur, buat motong buah, atau buat disimpan sebagai hiasan, macam-macam. Tergantung kebutuhannya. Nah sekarang kita belajar tentang wujud. Ada diri zat dengan sifat nafsiyah ini yang pertama, ya. Gunanya apa sebenarnya? Jangan-jangan kita nggak tahu apa gunanya. Karena kalau kita nggak tahu gunanya, pisau yang ada sekarang yang kita pakai buat masak, buat apa itu, kalau nggak tahu gunanya maka nggak akan, maka sia-sia. Mobil apa gunanya? Mobil itu ada, kalau nggak tahu gunanya percuma beli. Sekalipun kita punya buat beli mobil yang mahal, ya nggak ada gunanya. Nah jadi sekarang itu belajar ilmu tauhid yang pertama sifat wujud ini gunanya itu apa? Tujuannya apa? Artinya dari penjelasan yang begitu lebar tadi saya jelaskan sampai saya tanya akal sehat dan segala macam itu, sebenarnya apa sih yang ingin disampaikan oleh sifat wujud ini kepada diri kita manusia? Kan kita ini manusia ya, bukan tumbuh-tumbuhan ya. Gak mungkin ilmu tauhid nanti berguna buat tumbuh-tumbuhan, buat kambing, buat hewan, enggak, buat kita sekarang. Kita lagi belajar ini buat kita. Datang khobar ataupun ilmu tentang ilmu sifat 20 itu wujud.
Sifat wujud ini mau ngasih tahu apa sebenarnya? Apa cuman ingin memberitahukan, oh ada, udah yakin aja saja ada. Oh gampang sekali kalau gitu ya. Kalau cuman gitu, ngapain jauh-jauh capek-capek datang ke sini? Kasih aja selebarannya selesai. Oh cuma ada, udah. Ya, gitu ya. Awas, hati-hati nih sekarang ya. Jadi tujuannya sekarang, esensi yang mendasar daripada sifat wujud ini adalah karena ada sebuah kerusakan besar yang terjadi di dalam diri kita sesungguhnya sebagai seorang manusia. Nas. Besar sekali kerusakan yang terjadi itu karena ini adalah induk. Sifat wujud ini induk. Maka diberitahu sifat wujud ini karena memang sudah terjadi kerusakan besar di dalam diri kita. Nggak peduli nih, mau orang Islam, mau orang non Muslim, mau itu dia ustadz, mau dia apa, bisa terjadi kerusakan ini. Karena orang belajar ini kan adalah sifat 20 ini kan tentang hal untuk melepaskan diri kita daripada kemusyrikan. Belajar tauhid ini gunanya itu, terutama secara umum. Jadi apabila sifat ini rusak, kerusakan ini kita nggak tahu sebab itu karena memang kita sudah melakukan kemusyrikan. Itu sebenarnya kita telah melakukan. Cuman yang mananya musyriknya? Oh enggak, saya udah sholat, baca Quran, naik haji, terus puasa terus segala macam. Enggak mungkin aku bisa melakukan kemusyrikan, Ustaz. Jadi di mananya tempatnya? Kerusakan itu di mananya? Macam TV kalau rusak, umpamanya rusak, ya rusak, tapi apanya yang rusak? Jangan-jangan cuman colokan listriknya yang kendor, udah kita buang TV itu. Iya kan? Masa kita buang TV itu padahal cuman colokan rusak, itu tinggal dikencengin hidup. Sama, jadi kalau kita nggak tahu kerusakan diri kita ini bisa dibuang nih, bisa dibuang nih, dibuang kemana? Mending kalau cuma dibuang keluar rumah, dibuang ke jadi bahan bakar api neraka mau. Itu yang jadi masalah kalau kita nggak tahu kerusakan ini. Dan kenapa pun kita bisa masuk ke sini, salah satunya itu sebabnya. Karena sesungguhnya adalah karena memang ini ya, ingat, kita sesungguhnya manusia itu lupa dan tidak tahu lagi siapa yang menciptakan kita dengan alam semesta ini. Sudah merasa diri zat Allah Ta'ala yang kita katakan ada tadi itu, kita menganggap tidak ada. Maka datang sifat wujud ini ingin memberikan sebuah keyakinan kepada kita bahwa yakinlah bahwa diri zat yang menciptakan alam semesta itu ada. Kalau kita sudah merasakan diri zat itu ada, nggak mungkin lagi kita bisa masuk ke sini. Nggak bunuh orang, nggak ngerampok, nggak apalah, macam-macam lah, berbuat maksiat dan sebagainya. Capek kalau ngomong tentang keburukan, semuanya buruk semua. Kalau sudah memang ada kita yang meyakini yang mengatur alam semesta ini, nggak mungkin kita bisa komplain. Gak mungkin komplain karena semuanya telah diciptakan Allah. Napas-napas kita yang ada di seluruh dunia ini, napas kita, apalagi diri kita, Allah atur. Fawa Rabbi samani wal ardh. Maka demi Allah, demi yang mengatur alam semesta ini, menjadikan dan menciptakan alam semesta, tiap-tiap alam, bukan hanya kita saja. Mudah Allah menciptakan dan mengatur itu. Apalagi cuma kita sekecil ini, gunung sebesar-besar itu, laut, planet yang sebesar-besar itu, langit sampai langit ke-7, semuanya diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak terlepas daripada aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi karena kita merasa bahwa kebodohan kita, kejahilan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab kita tadi merasa bahwa Allah ataupun diri zat yang menjadikan alam semesta ini tidak ada, maka kita tuh semena-mena jadi polisi semena-mena, jadi masa keluarga biasa semena-mena, ya kan gitu. Jadi tentara, jadi petugas, mau jadi apapun semuanya kita semena-mena. Apa semena-mena? Kita melakukan kerusakan karena kita nggak
ada yang menjadikan, ada yang mengatur, ada yang mengawasi, nggak tahu, maka kita sembarangan. Itulah sebabnya maka dihadirkan sifat yang wujud besar ini supaya kita tadi jadi oh ternyata ada yang ngatur ya, ternyata kita ini, gitu maksudnya. Nah, maka dituntun dengan kesadaran, dalil akli. Nggak bisa hanya sekedar oh ada, kita tuh ada yang ngatur, ada yang ngatur. Nah gitu. Cuman masalahnya kalau kita tidak belajar dari awal seperti ini, kita sulit untuk terasa bahwa ada yang menciptakan alam semesta ini itu ada. Sulit merasakannya. Kita sekarang ini belajar mengetahui dulu, baru insya Allah nanti setelah sampai masanya dikehendaki oleh Allah, maka Allah akan tingkatkan nikmat itu, nikmat ma'rifat itu, nikmat kenal itu dengan nikmat, dengan untuk merasakan bahwa adanya diri zat Allah Ta'ala itu hadir betul-betul di dalam perasaan kita. Maka yang disebut orang-orang para orang muqarrabin, orang-orang yang dekat kepada Allah, karena mereka itu sudah merasa memang sudah tidak ada lagi jarak antara diri kita dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sekarang kan enggak, sangat jauh jarak kita, hijab kita, diri kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu jauh jarak. Maka kita enggak terlihat akan kebaikan-kebaikan yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak akan bakal jatuh daun selembar pun ke bumi ini dari dahannya kalau tidak dengan izin Allah. Apalagi kita, besar kita apa besar daun? Hah? Besar kita yang dari daun. Daun itu jatuh dari rantingnya, dari pohonnya itu tidak terlepas daripada aturan dan kekuasaan Allah. Apalagi kita jauh, kita dari Toboli, dari Mentok datang ke sini sudah diatur Allah. Ya. Jadi yakinlah bahwa sesungguhnya itu ada yang sudah mengaturnya. Sekarang hanya sebatas itu saja dulu. Kalau kita belum yakin ada yang mengatur itu, nggak bisa kita lanjutkan. Nah sekarang kita berusaha dengan akal yang masuk kita pakai tadi, dengan dalil nakli tadi, mudah-mudahan kita minta kepada Allah kita menjadi orang yang bisa meyakini ada diri zat yang tiada dikarenakan oleh suatu karena adil tadi itu benar-benar ada secara jelas tanpa keraguan maksudnya. Nah itulah keimanan orang-orang yang bertauhid, bagaikan pancang di tengah lautan yang tidak bergerak sama sekali sekalipun ada terjangan ombak besar, badai dan lain sebagainya. Itulah keimanan orang-orang zaman dulu. Bukan seperti sekarang, yaitu keimanan apa? Keimanan Indomie super mie goreng. Nah itu kalau zaman sekarang. Maka kita hadirkan juga ilmu-ilmu yang daripada zaman dulu. Mudah-mudahan keimanan kita juga bisa mengikuti keimanan orang-orang di zaman dahulu. Ya seperti itu saja. Karena ini nggak boleh lama-lama. Aja pening kepala, jangan nyampaikan aja pening apalagi dengar kali ya. Itu saja, mohon maaf atas segala kekurangan. Mohon musikum wa nafsi bitaqwa la haula wala quwwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.